Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak Ari, selamat pagi juga. Silakan masuk Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Wah, tidak Wah, seperti biasanya nih Pak. Ada apa nih? Kelihatannya Bapak kebingungan, terlihat dari raut wajah Bapak. maaf Bu, ini sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu ya. Oh iya, terlihat ya Bu, kalau wajah saya lagi bingung ya. Tidak apa-apa Pak, tidak mengganggu. Iya, Bapak terlihat sedikit kebingungan dari raut wajah Bapak, seperti ada yang dipikirkan gitu Pak. Apa sih yang Bapak pikirkan? Begini Bu, saya ingin bertukar pemikiran dan mencari solusi secara kolaboratif dengan Ibu. Perkara permasalahan yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran yang saya ampu di kelas 4. Hmm, boleh, Pak. Nah, semoga saya dapat membantu Bapak walaupun, terkadang saya juga, memerlukan pandangan dari rekan guru yang lainnya. Nah, dari pemula pemikiran saya, tapi semoga, pemikiran kita bisa berjalan ya, Pak. Ya, terima kasih sebelumnya nih Bu ya. Begini Bu nih, siswa kelas 4 sekarang Mhm. itu kan waktu kelas 1 dan 2-nya ketika pandemi COVID-19. Pada waktu itu sedang berjalan pembelajaran daring. Jadi ada beberapa murid yang belum lancar membacanya. Seperti itu, Pak. Nah, jadi, permasalahannya berarti anak yang belum bisa baca ya karena Covid itu. Nah, coba Ya, sekarang Bapak bisa contohkan nggak sedikit kasus yang lebih spesifik terkait dengan permasalahan Bapak tersebut? bisa Bu. Contohnya nih ya, ketika saya melaksanakan pembelajaran dan memberikan tugas, beberapa siswa ini hanya diam dan bingung untuk mengerjakan tugasnya. Karena di materi kelas 4 itu menurut saya nih Bu ya cukup tinggi. Jadi membutuhkan kemampuan membaca yang sudah cukup baik. Apalagi apa ya ketika saya membuat soal dengan cara didiktekan, saya bisa langsung didiktekan beberapa siswa tersebut sama sekali tidak bisa menuliskannya Bu. Buat soalnya saja tidak bisa. Mmm, oh berarti Bapak, di kelas Bapak itu, di kelas 4 ada beberapa siswa yang belum lancar membacanya, seperti itu, Pak? Betul sekali Bu. Jadi saya bingung ketika menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Karena kalau menunggu selesai beberapa siswa ini sangat lama, bahkan bisa tidak selesai, Bu. Saya biasanya itu mengumpulkan hasil kerjaannya walaupun belum selesai. Karena kalau dipaksakan menunggu sampai selesai takutnya akan menghambat pada siswa yang lainnya, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Jadi, kejadian ini muncul, setelah, COVID-19 ya, Pak? Yang di mana, siswa kurang perhatian dalam proses belajar mengajar selama daring, gitu ya, Pak? Seperti itu? Ya, ya, ya betul, Bu. Jadi murid tersebut sepertinya kurang perhatian ketika pembelajaran daring, sehingga kemampuan membacanya masih kurang. Karena di masa pembelajaran daring, biasanya pembelajaran diperbanyak oleh tugas, Bu. Dikomunikasikan lewat grup WhatsApp. Tidak menggunakan Zoom seperti ini ya, Bu. Kalau di SD kan Mmm, terbatas ya, iya, karena sarana prasarana ya, peralatannya Pak? ada sarana dan prasarananya. Kalau di guru insya Allah ada, cuman tidak semua siswa memilikinya gitu ya, dapat seperti Zoom ini baik dari sinyal ataupun apa HP-nya gitu ya Bu ya, tidak kurang lah, sebagian besar malahan kurang karena eh, di daerah ya namanya juga bukan di perkotaan seperti itu ya.
Jadi pembelajaran kurang efektif dan berdampak. Mungkin ya itu salah satu dampak dari ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca itu. Seperti itu, Pak. Nah, apakah Bapak pernah mencoba untuk mengatasi permasalahan atau kekurangan murid tersebut yang belum lancar membacanya, Pak? Pernah Bu, eh, pertamanya saya dengan mencoba melatih membaca menggunakan buku tema setelah jam pelajaran selesai biasanya. Namun terkadang murid tidak mau dan tidak bersemangat, motivasinya kurang, seperti sudah bosan Bu, karena dari pagi belajar, pas siang saya suruh belajar baca lagi. Nah begitulah anak ya Bu, ketika belajar malah malah anak tersebut sampai pernah tidak masuk sekolah karena pulangnya alasannya itu selalu terakhir, bahkan orang tuanya juga ada yang sampai protes ketika anaknya diberikan jam tambahan seperti itu. Hmm, betul, Pak. Kadang ya, siswa itu suka merasa bosan kalau menerima tugas atau pekerjaan yang banyak gitu karena terasa terbebani itu. Nah, apa Bapak pernah mencoba dengan pemberian tugas yang sedikit dan bisa menarik ya bagi murid itu gitu sehingga anak itu semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Oh iya Bu, benar benar Bu, saya belum pernah memikirkan sampai ke hal itu sebelumnya. Jadi saya dapat memanfaatkan buku cerita yang mereka minati ya Bu, dan memberikan tugas mungkin sedikit namun secara rutin. Contohnya, misalkan minat murid terhadap sepak bola. Jadi nanti saya menyiapkan bahan bacaannya itu mengenai tentang sepak bola seperti itu ya. Atau hal-hal yang lain mereka sukai lah, nanti saya cari dulu tahu ya itu kepada muridnya. Seperti itu. Barangkali ya Bu. Oh iya, Bapak benar sekali apa yang Bapak katakan. Jadi, ketika kita memberikan pembelajaran itu harus sesuai dengan minat atau kesukaan murid itu tuh sendiri ya, Pak? Ya. Baiklah, jikalau begitu berarti saya harus secepat mungkin oh, untuk mencari apa minat siswa ya, dan saya juga harus bersabar ya, tidak harus langsung bisa anak Iya, langsung berapa hari dibelajar, harus sabar juga ya Bu saya berarti ya, iya, karena harus saya akan berproses gitu, mencoba Pak, ya? ya harus melaksanakan latihan membaca. Mungkin waktunya saya coba di sela-sela pembelajaran atau Mmm, misalkan di sebelum istirahat, jadi tidak ada jam tambahan ya, dan juga saya memberikan tugasnya dengan sedikit demi sedikit saja ya sepertinya Bu ya, supaya anak tersebut tidak bosan. Mungkin seperti itu Bu ya. wah cocok sekali Bapak, apa yang akan Bapak nanti laksanakan cocok sekali. Nah Bu, jika nanti latihan membacanya dikombinasikan dengan penggunaan aplikasi membaca atau permainan yang melatih membaca pada gadget, kira-kira bisa nggak ya Bu ya saya lakukan gitu menurut Mmm. Ibu? Saya ingin bertanya lagi ke Bapak, apakah menurut Bapak dalam penggunaan gadget itu mereka akan mampu meningkatkan motivasi belajar, murid tersebut, Pak? Saya kira bisa Bu, karena dengan adanya permainan maka murid akan terdorong untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Mereka terkadang membutuhkan permainan ketika mereka merasa bosan, dan saya yakin jika anak diberikan gadget biasanya lebih antusias dan lebih semangat dalam kegiatan ini. Mungkin bisa dilakukan selingan saja ya Bu ya, misalkan ini mah dalam 1 minggu itu ada 2 kali atau 1 kali, selebihnya ya seperti tadi dari bahan bacaan yang rutin tadi, mungkin itu hanya selingan saja seperti itu Bu. Oh iya, jika itu menurut, Bapak dapat dikembangkan, silakan Bapak boleh coba, Pak, dan saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya dengan baik. Baiklah Bu, insya Allah saya akan coba terapkan metode melatih membaca dengan tugas yang relatif sedikit dengan menggunakan bahan bacaan yang diminati murid.
dan sekali-kali menggunakan aplikasi di gadget untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seperti itu ya, Bu. Iya, bagus, Pak. Boleh boleh saya tahu kapan Bapak akan menerapkannya dan bagaimana konsep umum penerapannya, Pak? Nah, saya akan mencoba pada pertemuan berikutnya lah, Bu, insya Allah. Yang pertama dengan mengidentifikasi minat murid tersebut dahulu. Nah, apabila sudah ketemu, kemudian saya menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dengan murid tersebut. Konsep melatihnya dengan cara mencoba satu paragraf di sekolah dan diulangi di rumah secara konsisten, Bu. Jadi kalau di sekolah satu paragraf itu diajarin sama saya, ketika sudah itu di PR-in tuh satu paragrafnya itu. Nanti saya eh, minta siswa untuk melatihnya lagi di rumah dengan orang rumah, boleh orang tua atau siapapun. Kemudian eh, itu dilakukan secara rutin ya Bu ya, setiap hari. Nah, nantinya yang konsep keduanya itu diselangi dengan latihan membaca menggunakan gadget. Atau tidak lupa saya juga eh, itu apa namanya, mengelanginya dengan sebuah permainan di gadget tersebut ya Bu, tentang membaca juga seperti itu, dan dengan kesenangannya mungkin ya. Nah, dan saya juga selanjutnya mungkin akan mengkomunikasikan juga dengan orang tua siswa tersebut. Karena kan nanti dilatih di sekolah, saya coba komunikasikan dengan orang tua supaya orang tua sudah tahu untuk bagaimana melatihnya di rumah. Seperti itu, tidak usah banyak, namun cukuplah satu paragraf juga seperti itu, Bu. Mudah-mudahan Hmm. itu optimal dan bermanfaat bagi murid, Bu. Baik, Pak. Semangat, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Insya Allah saya akan membuat tabel kemajuan juga ya, kemajuan murid dan refleksi juga sebagai bentuk tindakan perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat kita diskusikan kembali pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih juga atas waktu sharingnya Bu. Mungkin diskusi hari ini sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Sama-sama, Pak. Siap, Pak. Nanti saya tunggu ya proses pembelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.